Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang dikenal akan peradabannya. Salah satu bukti kuatnya peradaban di Sulawesi Selatan adalah dengan adanya kitab Ilagaligo, yang merupakan sebuah karya sastra terpanjang di dunia. Selain Ilagaligo, terdapat pula kitab lain bernama Lontara. Lontara, sama halnya dengan kitab Ilagaligo, juga memberikan arti yang penting, utamanya dalam menjelaskan tentang asal-usul mereka, asal-usul manusia di Sulawesi Selatan. Dasarnya, kitab Lontara ini berisikan tentang jurnal atau catatan harian di kerajaan Goa Tallo yang ditulis langsung oleh para pegawai kerajaan kala itu. Nah, selain berisi jurnal kegiatan harian kerajaan, kitab Lontara ini juga menulis tentang asal-usul nenek moyang mereka, yang tidak lain dan tidak bukan adalah raja pertama mereka. Dialah sang pendiri kerajaan Goa, dan dia dipercaya sebagai seseorang yang telah turun dari langit dan dianggap sebagai sosok yang sangat penting. Legenda ini dikenal pula dengan istilah Tomanurung. Ya, Tomanurung adalah orang suci yang dianggap telah turun dari atas langit. Dia datang ke bumi untuk mendirikan kerajaan miliknya sendiri. Meski demikian, di Sulawesi Selatan sendiri, istilah Tomanurung ini tidak mutlak hanya milik kerajaan Goa saja, melainkan beberapa kerajaan lain di Sulawesi Selatan pun juga mengenal legenda Tomanurungnya masing-masing. Tomanurung dasarnya dikenal di berbagai kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Setiap kerajaan mempunyai legenda Tomanurungnya masing-masing. Salah satunya adalah bagi masyarakat Mandar. Mereka beranggapan bahwa Tomanurung juga dikenal dengan istilah Todipanurung, adalah sosok yang berhasil menyatukan 7 kerajaan pesisir. Sementara itu, menurut suku Kajang sendiri, Tomanurung adalah sosok yang diturunkan oleh Tuhan di kawasan hutan Bulukumba. Sosok itu diutus dengan tujuan untuk memimpin masyarakat Kajang Amatoa. Di antara sekian banyak persepsi tentang siapa sebenarnya Tomanurung ini, catatan yang dimiliki oleh masyarakat di Bantaeng bisa dibilang adalah salah satu yang terlengkap, di mana mereka mengatakan bahwa pada masa kerajaan Bantaeng masih berdiri, terdapatlah 7 karaeng. Hal ini mengakibatkan kerajaan Bantaeng seolah jadi terpisah ke dalam 7 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang karaeng kala itu. Akibat dari terpecahnya kerajaan Bantaeng ke dalam 7 kelompok, maka seringkali terjadi konflik di antara kelompok-kelompok tersebut. Di tengah-tengah konflik yang kian memanas ini, datanglah seorang Tomanurung dari langit, yang kemudian menjadi penengah dari masalah ini. Setelah berhasil mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai tersebut, Tomanurung ini kemudian berhasil menjadikan kawasan Bantaeng menjadi kawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya adalah dengan membuka lahan persawahan dan juga mengubah kawasan laut yang kemudian menjadi pusat dari Bantaeng itu sendiri. Tomanurung ini kemudian menjadi pemimpin dari 7 kelompok tersebut. Meski demikian, Tomanurung ini lebih memilih untuk tinggal di lereng Gunung Lompo Batang. Dikarenakan para pembawa pesan jadi kesulitan untuk meminta nasihat kepada Tomanurung, akhirnya Tomanurung pun membentuk Dewan Adat 12 yang terdiri dari orang-orang yang dipilih. Namun, ketika Bantaeng telah menjadi wilayah yang kondusif dan mulai berkembang, sosok Tomanurung ini kemudian menghilang entah kemana. Tomanurung hanya berwasiat untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada seseorang yang diberi gelar Karaeng. Wasiat itu pun juga hanya disampaikannya lewat mimpi yang dialami oleh pengikutnya. Kisah Tomanurung ini telah terdokumentasi dengan baik dalam Lontara yang diarsipkan oleh University of Leiden. Dalam mimpi yang dialami oleh pengikutnya tersebut, Tomanurung berpesan bahwa dia akan turun ke bumi lagi, namun tidak dalam wujud manusia, melainkan dalam wujud patung emas. Dia akan datang, kemudian bawalah dia ke rumahnya di Bisampole, dan dia akan tetap tinggal bersama dengan orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Karaeng Bantaeng. Jadi, siapakah Tomanurung ini?
Mengapa sosoknya muncul di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Apakah dia hanya satu orang atau justru terdiri dari beberapa orang? Meski memang tidak diketahui secara fisik tentang keberadaannya, beberapa ahli meyakini bahwa Tomanurung ini merupakan sebuah konsep yang dipersonifikasi. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah jurnal yang berjudul Demokrasi Tomanurung, Falsafah Politik Bantaeng mengatakan bahwa Tomanurung ini adalah konsep dari hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakatnya. Sosoknya adalah gambaran dari jiwa para pemimpin di Sulawesi Selatan, utamanya di Bantaeng, yang dimana di dalam kisahnya kita belajar tentang arti kepemimpinan dan sebuah sistem bernama demokrasi. Tomanurung digambarkan sebagai sosok yang luar biasa, di mana dia datang di kala konflik sedang memuncak. Tomanurung digambarkan memiliki sosok sebagai orang yang berpakaian serba putih, dan kedatangannya diawali dengan gemuruh angin yang sangat kencang. Dia datang dengan dikawal oleh beberapa orang pengikutnya. Hadirnya Tomanurung inilah yang kemudian menjadi pemimpin di wilayah Sulawesi Selatan. Sosoknya menjadikan Sulawesi Selatan berkembang dengan sangat pesat dan mengalami kemajuan. Tomanurung inilah yang digambarkan sebagai raja pertama dari setiap kerajaan di Sulawesi Selatan. Meski demikian, tidak semua kerajaan Sulawesi Selatan mengenal istilah Tomanurung ini. Ada pula kerajaan Wajo yang dikenal tidak punya sosok Tomanurung di kerajaannya. Lantas siapakah sosok Tomanurung ini? Mengapa sosoknya muncul di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Apakah dia hanyalah satu orang atau justru terdiri dari beberapa orang? Hingga saat ini belum ada satupun yang bisa menjawab soal itu. Apakah Tomanurung ini benar-benar ada atau hanya legenda semata? Banyak yang beranggapan kalau penggambaran sosok Tomanurung yang turun dari langit ini hanyalah sebuah bentuk ungkapan sajak saja untuk menggambarkan keindahan dan wibawa yang dimiliki oleh seorang pemimpin kala itu. Jadi menggambarkan tentang betapa mulianya seorang pemimpin kala itu. Untuk mengagung-agungkan seorang pemimpin, makanya dibuatlah gambaran seolah dia turun dari langit dengan pakaian serba putih yang diiringi dengan gemuruh angin yang sangat kencang. Meski begitu, tak sedikit pula yang menganggapnya benar-benar turun dari langit sebagai seorang pemimpin yang datang untuk meredakan konflik dan membawa kedamaian. Well, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan konsep Tomanurung ini? Apakah mereka benar-benar ada? Apakah konsep mereka turun dari langit dengan gemuruh angin yang kencang itu adalah benar-benar terjadi, atau itu hanyalah sebuah ungkapan sajak saja demi memperindah kata-kata yang ditulis dalam kitab Lontara? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Istilah Gaukeng mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar orang, bahkan untuk orang di Sulawesi Selatan itu sendiri. Saya pun juga telah berusaha mencari informasi mengenai istilah yang satu ini. Namun informasi yang saya dapatkan sangatlah minim. Kalaupun ada, informasinya masih terkesan ambigu dan masih menyisakan banyak tanda tanya. Meski demikian, saya berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai Gaukeng ini melalui buku yang ditulis oleh Andaya yang berjudul Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, serta dari sebuah artikel yang ditulis oleh Kemenak. Jadi, apa itu Gaukeng? Gaukeng adalah sebuah benda. Dalam bahasa Bugis disebut Gaukeng, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut dengan Gaukang. Istilah Gaukeng ini ditujukan untuk sebuah benda yang dinilai memiliki bentuk yang unik dan berbeda dengan benda-benda lain pada umumnya. Benda ini dipercayai masyarakat sebagai benda yang memiliki kekuatan mistis, sehingga banyak masyarakat Sulawesi Selatan yang kala itu menjadikan Gaukeng ini sebagai media untuk meminta-minta dan juga untuk berdoa. Gaukeng dianggap memiliki kekuatan mistis, dan karenanya dianggap pula bahwa di dalam Gaukeng ini terdapat makhluk halus yang menjadi penjaga kelompok manusia tersebut. Gaukeng bisa berupa apa saja. Bisa jadi berupa biji-bijian, tunggul pohon, bajak tua, dan bisa pula berbentuk sebuah batu. Dahulu kala, di Gaukeng ini biasanya disediakan tempat pelayanan.
kebun, dan juga kolam yang digunakan untuk merawat benda gaukeng tersebut dan juga digunakan untuk merawat orang yang menemukan gaukeng tersebut. Ya, orang yang menemukan gaukeng ini nantinya akan dianggap sebagai pemimpin dalam suatu komunitas. Jadi, apabila ada orang yang menemukan gaukeng, maka dia akan dianggap sebagai pemimpin dan dihormati oleh para anggota-anggota lainnya. Dia akan dianggap sebagai pemimpin dari kelompok tersebut. Dia dianggap sebagai orang suci dan juga dianggap sebagai perantara dari gaukeng itu sendiri. Jadi, dia sudah kayak juru bicara yang menghubungkan antara gaukeng dan juga masyarakat di kala itu. Dan tahukah kalian kalau jumlah gaukeng ini tidak hanya satu, melainkan ada lumayan banyak. Jadi, setiap ditemukannya gaukeng ini, maka akan terbentuk suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Alhasil, jadilah komunitas-komunitas gaukeng yang lumayan banyak dan tersebar di seluruh Sulawesi Selatan kala itu. Percaya atau tidak percaya, dari komunitas gaukeng ini kemudian berkembang menjadi kelompok masyarakat yang lebih besar lagi, dan semakin lama semakin banyak jumlah pengikutnya. Disinilah kemudian terjadi perpecahan antara kelompok gaukeng yang satu dengan kelompok gaukeng lainnya. Lahirnya banyak konflik ini membuat kekacauan sering terjadi kala itu. Dan dari sinilah kemudian datang seseorang yang mendamaikan mereka semua, sekaligus menyatukan para komunitas gaukeng tersebut ke dalam suatu bentuk pemerintahan yang baru, yang kemudian disebut dengan kerajaan. Ya, orang tersebutlah kemudian yang dikenal dengan sebutan Tomanurung. Jadi, dari tangan Tomanurung inilah yang kemudian menjadikan komunitas gaukeng tersebut menjadi sebuah kerajaan seperti Luwu, Bone, Goa, Siang, dan sebagainya. Sama halnya dengan gaukeng tadi, Tomanurung pun juga erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau sakral dan mistis. Sehingga tak jarang apabila banyak yang menyebutkan bahwa Tomanurung ini aslinya adalah penduduk langit yang turun ke bumi demi mendamaikan para manusia yang saling berselisih kala itu. Salah satunya pun juga terdapat dalam buku Ilagaligo. Kalau teman-teman penasaran soal Tomanurung ini, bisa cek video saya yang membahas soal Tomanurung di channel ini. Selengkapnya link di deskripsi. Jadi, apa sebenarnya gaukeng ini? Well, apabila kita telusuri lebih lanjut, maka gaukeng ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari animisme dan dinamisme, yakni kepercayaan kuno masyarakat akan suatu benda atau makhluk halus yang dinilai memiliki kekuatan mistis. Jadi, istilah gaukeng ini adalah istilah untuk animisme dan dinamisme yang ada di Sulawesi Selatan. Di daerah lain di Indonesia pun juga ada banyak animisme maupun dinamismenya. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai saat ini pun masih ada beberapa budaya dan kepercayaan yang menyerupai animisme dan dinamisme itu sendiri. Budaya ini sudah lebih dulu ada, jauh sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Jadi animisme ini, dinamisme ini sudah lebih dulu ada sebelum Buddha dan Hindu masuk ke Indonesia. Juga jauh sebelum masuknya agama Kristen dan tentunya jauh sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Selatan. Dari gaukeng inilah lahir kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan sebagaimana yang kita baca di buku sejarah.